Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tanbihul Muhtadin. Sudah sampai halaman 187. Al-babus sani, yaitu bab kedua, fi jumlatin ukhra minal akhlak, yaitu terkait pembahasan masih seputar akhlak. Kitab Tanbihul Muhtadin ini cukup bagus bagi para salik, karena dalam kitab ini kita akan diperlihatkan bagaimana perjuangan para ulama-ulama terdahulu, para salafus soleh dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengkaji kitab ini kita tahu keteladanan para sufi terdahulu, bagaimana akhlak mereka, bagaimana riyadhah mereka, sehingga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa membangkitkan semangat kita dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di zaman seperti sekarang, kalau kita tidak memiliki keteladanan seperti para sufi-sufi terdahulu dalam praktek ibadah, maka kita akan kehilangan semangat. Sebab tantangan di zaman sekarang semakin berat. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Famin ahlakihim, dan termasuk akhlak dari para salafus sholih, sufi yang sholihin, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Syiddatu hatmihim linufusihim, yaitu kerasnya menundukkan mereka, linufusihim, bagi nafsu mereka. Jadi artinya bahwa ulama-ulama sufi yang sholihin terdahulu itu benar-benar siddah. Siddah itu keras, ada upaya sungguh-sungguh bagaimana menundukkan dan meruntuhkan nafsu dirinya. Nah, kalau kita tidak melihat kisah-kisah dan cerita dalam kitab ini, maka kita tidak tahu bagaimana Imam Syafi'i yang luar biasa ilmunya menundukkan ego dirinya. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Maka dengan mengkaji kitab ini akhirnya kita bisa melihat ke dalam diri. Sehebat Imam Syafi'i yang begitu luar biasa ilmunya dan pengaruhnya dalam dunia Islam, ternyata memiliki syiddatu hatmihim linufusihim, yaitu upaya yang bersungguh-sungguh secara keras
dalam meruntuhkan nafsu dalam dirinya. Nah, tentu ini bisa menjadi teladan kita. Bihaitsu yasiru ahaduhum yatabarruku bitalmidihi, yaitu dengan sekiranya seseorang di antara mereka itu yatabarruku, mengambil berkah, bitilmidihi dengan muridnya itu. Jadi ini luar biasa, seorang guru ya mampu menundukkan egonya ya, kemudian minta barokah kepada muridnya. Itu. Ini nggak mudah, ya. Nggak mudah bagi orang yang masih dikuasai oleh ego dan hawa nafsu, sulit. Itu. Dan biasanya ya merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, dan ini penyakitnya orang berilmu. Lah Imam Syafi'i ya dalam hal ini berhasil menundukkan egonya, tidak merasa dirinya siapa-siapa dan tidak merasa memiliki apa-apa, padahal ilmunya itu dahsyat ya. Hampir mayoritas dunia Islam ya, khususnya pengikut mazhab Syafi'i itu semua merujuk pada ilmunya Imam Syafi'i gitu. Tapi beliau dahsyat ya, menundukkan keakuan dan egonya. Wa yahmilul hamlah, dan menanggungnya dengan beban ya memang berat ya, menundukkan ego ya sebagai seorang senior itu. Kemudian ada juniornya yang lebih alim. Ini berat untuk mengakui gitu. Ya, apalagi ada murid yang lebih alim gitu. Bagi seorang guru yang sudah bisa meruntuhkan egonya akan mengakui ya bahwa muridnya ini alim, muridnya ini ya memiliki kelebihan. Sehingga tidak mempertahankan egonya gitu, dengan merasa lebih tahu, lebih senior, lebih paham gitu. Tapi tidak segan-segan untuk bertanya ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Lah, orang yang bisa melakukan seperti ini ya biasanya orang yang sudah bisa menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Jadi pinter tidak merasa pinter, hebat tidak merasa hebat, sehingga dia bisa meluruhkan, meluntukkan ego-ego yang ada di dalam dirinya. Nah, tentu ini menjadi perbandingan ya di zaman sekarang. Ya, banyak orang yang ketika sudah berilmu itu susah untuk menunduk gitu ya, susah untuk tawadhu, susah untuk mengakui orang lain. Ini penyakitnya orang berilmu. Tapi ketika dia sudah memahami ilmu tasawuf, memahami peta hawa nafsu di dalam dirinya gitu, melihat progres perjuangan nafsu di dalam dirinya, akhirnya bisa introspeksi. Oh iya ternyata saya masih ego gitu. Oh iya ternyata saya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Maka keteladanan yang akan disampaikan oleh mu'alif Syekh Abdul Wahab ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Wala yang dur ila kauni alamu min muridihi, wala yang dur, dan dia tidak melihat ila kaunihi, kepada keberadaannya, a'lamu, lebih alim, min muridihi, dari muridnya gitu. Jadi seorang yang alim, benar-benar alim, itu akan mengakui apabila ada muridnya yang hebat dan alim, lebih alim ya, dengan ya kejujurannya ya, karena
sudah melepas diri dari ego dan hawa nafsu. Nah, berbeda dengan orang yang belum bisa melepaskan itu. Itu sangat berat. Orang yang berilmu itu bisa menundukkan egonya. Au aksaru amalan minhu, atau ada seorang murid ya yang sudah sampai pada tahapan meruntuhkan egonya, itu tidak merasa lebih banyak amalnya daripada muridnya. Gitu. Jadi yang pertama, tidak merasa halim dari muridnya. Yang kedua, tidak merasa banyak amalnya daripada muridnya. Nah, ini kan nggak mudah seorang guru bisa bersikap seperti ini. Gitu. Bitoriqotis syar'i, ya tetap ya dalam koridor, dalam thariqah ya syara', yaitu aturan-aturan agama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Idza kana, apabila ada, la yasha, tidak takut, alaihi, atasnya, fitnatun, fitnah, bidzalika, dengan tersebut. Gitu. Jadi bagi orang yang sudah berhasil menundukkan hawa nafsunya, terutama orang yang berilmu, ya khususnya para kiai, para ajengan, para ulama gitu, yang merasa dirinya sudah kiai, sudah ustadz gitu. Itu harus belajar dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif, yaitu siddatu hatmihim linufusihim, mampu meruntuhkan, menundukkan ego dan hawa nafsunya. Maka ketika ada muridnya yang alim, dia senang, tidak sedih gitu. Dia akan memberikan apresiasi dan juga tidak merasa lebih banyak amalnya gitu. Nah, ini khususnya orang-orang yang berilmu di zaman sekarang ya, yang misalnya ya baru ngerti ya persoalan ilmu-ilmu baru gitu. Itu terkadang sudah merasa paling hebat gitu. Paling segala-galanya ya. Padahal masih banyak ya fan-fan ilmu lainnya yang belum dikuasai gitu. Ya apalagi penyakitnya orang zaman sekarang ya tidak memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan sebagainya ya. Kemudian tiba-tiba dipanggil ustadz kiai, terus modelnya ya pakai hadis terjemahan 1-2. Ya terkadang merasa paling berilmu. Ini yang paling bahaya itu di sini. Jadi ilmunya sudah pas-pasan, terus terkena penyakit kibir sombong. Ya akhirnya dolun, sesat menyesatkan. Gitu. Nah, bagi orang yang berilmu, ya ini justru oleh mu'alif disuruh untuk melatih, menundukkan egonya. Jangan merasa berilmu, ya, jangan merasa hebat. Ya, kalau andai misalnya ada muridnya yang alim, ya akuilah kealiman muridnya. Kalau ada muridnya yang lebih banyak amal ibadahnya, ya akuilah. Gitu. Tanpa mempertahankan ego bahwa saya lebih baik dari yang lainnya, apalagi dengan murid saya. Gitu. Ya, berbeda dengan orang yang tidak memiliki ketakutan. Ya, terjadinya fitnah misalnya, orang ngakui kehebatan orang itu kan nggak mudah. Ya rata-rata itu pasti mempertahankan ego dirinya. Nah, orang yang bisa seperti itu itulah orang yang berhasil hatmihim ya, menundukkan hawa nafsu di dalam dirinya. Selanjutnya mu'alif akan memberikan kisah nyata terkait dengan bagaimana
tawaduknya Imam Syafi'i terhadap muridnya ya Imam Ahmad bin Hambal. Ini keteladanan yang luar biasa. Wa qad balaghuna, sungguh telah sampai kepadaku, annal Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Syafi'i disebut digelari dengan imam karena memiliki ya kedalaman ilmu lahir batin. Ya, beliau dikenal sebagai pakar fikih, pakar usul fikih ya, dan pendapatnya dirujuk oleh para pengikutnya ya, terutama di wilayah Asia Tenggara dan juga di berbagai negara lain. Annal Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, lamma ursila, tatkala diutus, sapa qasiduhu, yaitu orang yang menjadi perantara atau orang yang menjadi utusannya, lil Imam Ahmad bin Hambal, kepada Ahmad bin Hambal, ya yuhbiruhu, memberikan kabar kepadanya, bi annahu, ya, jadi yuhbiruhu, memberikan kabar siapa qasidhu kepada Ahmad bin Hambal, bi annahu, bahwa sesungguhnya Ahmad bin Hambal saya akan terjadi fi mihnatin, dalam ujian azimatin yang besar. Jadi muridnya ini menyampaikan pesan kepada Ahmad bin Hambal bahwa akan terjadi yaitu mihnah azimah, fitnah yang besar, ujian yang berat. Wa yukhallisu minha saliman, wa yukhallisu, dan membersihkan, memurnikan ya, biha ya, dengan mihnah, dengan ujian, saliman, dalam keadaan selamat, yakni maksudnya mas'alatun, ada satu masalah, yaitu terkait dengan hal Quran makhlukun au ghairu makhluk. Itu. Jadi Ahmad bin Hambal ya pernah terjadi polemik ya soal pendapat apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini pernah terjadi perdebatan ya. Ada pendapat ya bahwa Al-Quran ini ya disebut makhluk ya karena dia sesuatu yang baru gitu. Ketika melihat Quran secara fisik ya, seperti Quran yang kita baca gitu. Karena itu proses percetakannya dan lain sebagainya ya, semua menggunakan proses yang baru gitu. Maka disebut makhluk. Tapi ada juga pendapat yang bahwa substansi Al-Quran itu azali, substansinya gitu. Ya benar, kalau substansi isi konten dari Al-Quran itu kan memang kalamullah yang bersifat azali. Jadi di zaman azali sebelum alam semesta itu ada, itu file tentang Al-Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfuz sana. Akan tetapi dalam proses turunnya di alam syahadah ya, tidak ujuk-ujuk langsung 30 juz turun dari Lauhul Mahfuz ya disampaikan Muhammad, tidak, ternyata bersifat ya yaitu bertahap ya. Maka Nabi mendapatkan wahyu itu dibagi menjadi dua periode. Periode Makkiyah, yaitu periode turunnya wahyu di kota Mekah, kemudian periode Madaniyah, turunnya wahyu Al-Quran di Madinah. Itu. Nah ini prosesnya itu sampai sekarang ya,
Itu tidak ujuk-ujuk langsung menjadi Al-Quran seperti itu. Zaman Nabi Qurannya lebih unik, nggak ada harokatnya. Ya, titik antara satu yang lainnya itu nggak bisa dipisah kecuali orang yang benar-benar paham betul. Gitu. Nah kemudian terjadilah istihad para ulama, ya, kemudian Al-Quran bisa dibukukan, kemudian diberikan harokat, ya, terus lahirlah ilmu tajwid, ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan satu proses. Nah, maka terkait dengan pendapat apakah Quran itu makhluk atau ghairu makhluk, ya ini pernah terjadi pada zaman yaitu Imam Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal. Falam ahbarhu al-qasid, maka tatkala memberikan kabar kepada Imam Ahmad bin Hanbal siapa al-qasidu, yaitu orang yang diutus tadi, bidzalika dengan tersebut, naza'ah, melepas siapa al-imamu Imam Ahmad, melepas komisahu, bajunya, lahu, diberikan kepadanya, kepada qasid itu yang mengantar, sururon, dengan dalam keadaan senang. Jadi sampai bajunya dilepas kemudian diserahkan kepada orang yang menyampaikan kabar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Biqadumi Rasulil Imam Syafi'i, ya, dengan kehadiran utusan Imam Syafi'i ilaihi, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Falamma roja'a, maka tatkala pulang siapa ar-rasul, utusan, ya. Jadi ar-rasul di sini maknanya bukan rasul sebagai utusan Allah, tidak, tapi ar-rasul yaitu orang yang dipercaya oleh Imam Syafi'i untuk mengantarkan tadi, mengantarkan berita soal halil Quran makhlukun au ghairu makhluk tadi. Ya, terus Imam Ahmad bin Hanbal melepas bajunya, dikasih kepada orang tersebut, ya, kemudian dibawa. Falamma roja'a, maka tatkala pulang siapa Rasul, yaitu pengantar, ya, bil komisi, dengan membawa bajunya Ahmad bin Hanbal, wa ahbaro, dan memberikan kabar siapa Rasul, siapa pengantar, as-Syafi'i, pada Imam Syafi'i, bagi dengan komis, dengan baju. Jadi akhirnya bajunya diantar, dibawa, disampaikan kepada Imam Syafi'i. Wahai guru, ini baju dari komis, ya, atau baju dari Syekh atau Imam Ahmad bin Hanbal. Qala lahu Syafi'i, qala berkata lahu kepada Rasul, kepada pengantar siapa Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i bertanya, hal kan hadal qamis ala jasadihi, gitu. Beliau tanya, hal kan apakah ada hadal qamis, baju ini qamis ini, ala jasadihi, atas jasadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Jadi komis ini kan baju ala Arab, ya, yang sekarang menjadi istilah gamis, gitu ya. Bukan baju ala kita, karena ala Timur Tengah dulu ya modelnya seperti gamis-gamis seperti itu. Au bainahu, atau antaranya, wa baina jasadihi, dan antara jasadnya, syai'un, sesuatu, akhar, yang lain. Jadi sampai Imam Syafi'i itu bertanya detail, apakah baju ini tadi menempel pada jasadnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau au bainahu wa baina jasadihi syai'un akhar, atau di antara jasadnya dengan baju ini ada pakaian lain, ya. Kalau zaman sekarang itu model kaos, ya, seperti ini, komis, kemudian dalamnya ada kaos, ya, baru di dalamnya ada jasad. Nah, sampai
Imam Syafi'i bertanya seperti itu. Waqala, maka menjawab siapa Rasul, ya siapa utusan tadi, karena ada apa komis ala jasadihi, atas jasadnya Syekh Ahmad bin Hambal, ya. Utusan tadi lalu menjawab karena dia melihat langsung, ya, bahwa ya zaman itu kan belum ada kaos gitu ya. Jadi orang pakai gamis ya udah langsung nempel ke kulitnya. Nah, orang tersebut menyaksikan ketika ditanya oleh Syafi'i seperti itu, menjawab, ya saya melihat bahwa komis itu, baji itu menempel pada jasadnya Imam Ahmad bin Hambal. Qala berkata siapa Rasul, faqabbalahu Syafi'i, ya, karena Imam Syafi'i tahu bahwa Ahmad bin Hambal ini dikenal dengan kealimannya, walaupun beliau ini murid, ya, murid tapi dikenal alimnya dan diakui kealimannya oleh Imam Syafi'i, yang melihat dibawain baju tadi, faqabbalahu, Imam Syafi'i menciumnya. Itu faqabbalahu, maka menciumnya siapa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa wada'ahu, dan meletakkannya ala ainaihi, atas kedua matanya, maksudnya dicium kemudian ya dipeluk lah gitu ya, dicium kemudian dipeluk gitu. Summa subba alaihil ma'a fi ina'in, kemudian Imam Syafi'i, ya, mengambil air, ya, terus dimasukkan dalam satu wadah, wa araqau fihi, dan mencelupkannya. Jadi baju tersebut kemudian dicarikan wadah yang ada airnya, terus dicelupkan ke dalam air. Summa asarahu, kemudian diperes. Wa wada'a ghusalatahu indahu, dan diletakkan, ya, ghusalatahu itu habis cuciannya tadi. Wa wada'a indahu, di sisinya, fi qaruratin, dalam satu botol. Jadi air yang habis dibuat tadi dimasukin baju tadi, kemudian diperes, terus airnya itu disimpan fi qarurah, yaitu di dalam botol. Itu. Fakana, maka ada siapa kuluman mahrudhu min ashabihi, ya, setiap orang yang sakit dari para sahabatnya, sahabat Imam Syafi'i, yursillahu syai'an min talgusalah, dikirimlah air tersebut kepada temannya yang sedang sakit. Jadi air yang bekas persan tadi. Nah, ini luar biasa. Imam Syafi'i yang dikenal alim alamah melakukan, ya, keteladanan seperti ini luar biasa, ya. Bagaimana beliau ketika diberikan baju, ya, oleh Imam Ahmad bin Hambal melalui utusannya tadi, karena saking senangnya dicium, ya, sampai dicium itulah ditampilkan ke muka gitu ya. Terus setelah itu mencari wadah, baju tersebut dimasukkan, dicelupkan, kemudian diperes, lah airnya disimpan di botol. Nah, kemudian ketika ada orang sakit, orang dikasih air botol ini bekas celupan bajunya Ahmad bin Hambal.
Ini yang melakukan Imam Syafi'i. Artinya ini yang disebut tabarukan. Gitu. Lah, sekelas Imam Syafi'i saja ya, itu melakukan tabarukan seperti ini juga pernah terjadi pada sahabat Nabi. Gitu. Ya. Ada sahabat Nabi juga melakukan hal yang sama, tabaruk ya, dengan peninggalan dari Nabi besar Muhammad SAW. Lah kenapa demikian? Karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemuliaan ya orang yang berilmu. Jadi ini yang harus dipandang ya secara utuh, bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu sekalipun itu muridnya. Tapi kalau memang muridnya ini alim alamah itu dan memiliki keistimewaan, ya pasti Allah memberikan yaitu keistimewaan juga padanya. Gitu. Jadi pandangan kita tetap melihat Allah. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang berilmu, ya begitu tawaduknya, begitu alimnya, gitu. Dan yakin bahwa Allah memberikan satu keistimewaan juga terhadap benda-benda yang melekat pada orang tersebut, orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Misalnya baju gamis tadi, kenapa sampai Imam Syafi'i tabaruk? Karena Imam Syafi'i yakin bahwa baju itu digunakan oleh Ahmad bin Hambal untuk ibadah, untuk ngaji, untuk ngajar, untuk berdakwah. Semua keringat yang keluar itu semua bermakna nilai ibadah di jalan Allah. Maka pasti Allah juga memberikan asar itu. Jadi yang dilihat Allahnya, Allah pasti memberikan asarnya. Ketika tadi sampai Imam Syafi'i melakukan ya dicelup, kemudian airnya diperas, kemudian menyimpannya dalam botol, yang diyakini adalah Allah yang memberikan kemuliaan itu, gitu. Memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu sehingga asar yang dilakukan oleh orang yang berilmu ya seperti baju yang digunakan untuk ibadah, ngaji, ngajar ya, itu pasti Allah memberikan yaitu yang namanya asar. Nah, asar inilah yang disebut ya dengan istilah zaman sekarang itu untuk sebagai tabarukan. Begitu juga zaman Nabi ada sahabat yang tabarukan dengan Nabi. Ya, Imam Syafi'i juga sama, tabarukan dengan komis bajunya muridnya yaitu Ahmad. Karena gurunya sudah mengakui kealiman dan kehebatan Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini yang namanya tabarukan. Apakah ini syirik? Syirik bagi orang yang tidak paham. Ya, karena dianggap menuhankan itu tadi baju. Padahal yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan itu. Imam Syafi'i melihat bahwa Imam Ahmad bin Hambal orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang alim, orang yang alamah. Maka apapun yang digunakan oleh beliau pasti memiliki asar. Lah, yang memberikan asarnya ya tetap Allah. Misalnya air yang tadi disimpan oleh Imam Syafi'i, kemudian ada orang sakit kok sembuh, ya hakikatnya yang menyembuhkan Allah melalui air tabarukan yang bersumber dari ya komisnya, bajunya
Ahmad bin Hambal. Jadi pandangannya tetap lurus memandang Allah yang memberikan kesembuhan. Jika Allah itu, kita hanya yakin bahwa baju ini digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan asar. Seandainya ada asarnya ya bisa menyembuhkan, tetap Allah hakikatnya yang menyembuhkan. Itulah ini pandangannya lurus, tetap dalam posisi tauhid itu. Fa idza masahabihi fa idza masaka, maka tatkala mengusap bihi dengannya jasadahu, jasadnya, ufiyah, maka diberikan sehat afiat, min marodihi, dari sakitnya. Ini saking istilah bahasa sekarang saktinya, maksudnya saking luar biasanya Allah memberikan satu kehormatan yang namanya karomah tadi. Itu air bekas celupan baju, ternyata ketika ada orang sakit ya istilahnya oles ke orang yang sakit, itu bisa sembuh. Lah, dalam melihat fenomena ini pandangannya tetap tauhid yang dipandang Allah. Kenapa kok sampai bisa sembuh? Ya karena Allah memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan. Asarnya orang soleh ya, itu Allah memberikan satu kehormatan, satu keistimewaan. Nah tentu ini berbeda kalau orangnya orang-orang biasa gitu. Nah, kenapa demikian ya? Karena Imam Syafi'i yakin bahwa muridnya Imam Ahmad bin Hambal ini ya termasuk min ibadillahi sholihin. Jadi artinya bahwa Imam Syafi'i yang luar biasa itu ya berhasil merasa tidak apa-apa, tidak siapa-siapa gitu ya. Dengan bukti ya beliau memberikan penghormatan ya kepada muridnya yang dikenal alim alamah ya dengan tabarukan, yaitu komisnya ini. Ya ini kalau orang yang punya ego kan nggak mungkin bisa. Ini apaan gitu kan? Apaan ini kan baju biasa gitu. Apaan? Siapa dia? Dia kan murid saya. Nah, ini tantangan ya bagi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Ya penting sekali menundukkan ego, merasa berilmu, merasa hebat, itu menjadi tantangan di zaman sekarang. Fangdur, maka lihatlah ya akhi, wahai saudaraku. Ya, ini nasihat dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kepada orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Wahai saudaraku, lihatlah, berfikirlah, merenunglah, tawaddu'a, ya, tawaddu, rendah hati siapa al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ma'al Imam Ahmad, beserta Imam Ahmad ma'akaunihi min talamidihi, serta keadaannya adalah seorang muridnya. Nah, ini keteladanan yang luar biasa. Wahada, dan ini yadulluka ala nal qauma, menunjukkan kepadamu bahwa sesungguhnya kaum ma'akasrati amalin as-sholihah, yaitu kaum yang memiliki banyak amal yang baik, kanu, mereka ada, radhiyallahu anhum la yarawna nuhusahum, orang yang memiliki banyaknya amal soleh yang baik, mereka tidak pernah melihat nufusahum, dirinya. Kenapa? Karena yang dilihat Allah. Imam Syafi'i yang dikenal alim alamah, yang ilmunya bagaikan lautan, Imam Syafi'i tidak merasa apa-apa karena yang dirasakan itu ilmu Allah gitu. Maka subhanaka ya, la ilma lana ilma alam tanah, ini sikap orang yang sudah paham ilmu tauhid ya, merasa tidak punya ilmu gitu ya. Nah ini yang bisa menjadi ya pengingat kita di zaman sekarang ini.
Jadi la yara nufusahum, orang-orang yang alim alamah sekalipun ilmunya tabahur dalam, sekalipun ya hebat karyanya, tapi tidak melihat dirinya. Karena yang dilihat Allah. Dia bisa nulis kitab ya karena Allah yang memberikan ilmu. Dia bisa ngajar ya karena ilmu dari Allah. Dia bisa menjadi alim karena ya anugerah dari Allah. Dirinya nggak ada gitu. La yarawna nufusahum. Mereka tidak melihat dirinya. Nah, zaman sekarang ini tantangannya di sini. Banyak yarawna anfusahum, melihat ini gua, ini saya. Gua ini, istilahnya kalau zaman sekarang kalau di akademi, gua ini doktor gitu kan. Nah, ini tambah hijab lagi gitu. Jadi sebenarnya gelar-gelar itu sebenarnya gelar hijab paling sampai ke bawah-bawah ya. Kalau nggak disebut doktornya, kiainya nampak agak murung gitu. Ini karena apa? Belum paham ilmu tauhid dan belum tersentuh ilmu tasawuf. Gitu. Kalau orang yang sudah paham ilmu tauhid dan tersentuh ilmu tasawuf, pasti sikapnya lara ya rauna nufusahum. Dia tidak melihat dirinya, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ala ahadin, atas seseorang minal muslimin, dari orang-orang muslim, fi saatin, dalam setiap saat, min lailin, dari malam, au naharin, atau siang, summa alaihil mutamasyihuna fi hadzal zaman. Nah, ini dikritik oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ini berbalik arah ya, dengan al-mutamasyihuna, orang yang istilahnya kemasayihan itu apa? Rumongso menjadi syekh gitu. Ini kan kritik serius ini. Jadi di zaman sekarang, fi hadzal zaman, itu banyak al-mutamasyihuna, orang yang sudah merasa menjadi syekh gitu. Tapi belum bisa menundukkan egonya, belum bisa menundukkan hawa nafsunya, sehingga akhirnya apa? Egonya semakin tinggi. Ini perbedaan antara ulama robbani, yaitu ulama yang sudah tersentuh ilmu tauhid, ilmu tasawuf, memiliki tawadu yang tinggi, tidak melihat dirinya, yang dilihat semua semata-mata Allah yang dilihatnya. Berbeda dengan orang yang tidak tersentuh ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ketika diberikan kehebatan dari sisi ilmu, oh itu saya. Kenapa kamu hebat? Oh saya kan doktor. Nah ini semakin tambah hijab. Oh saya kan alumni ini. Jadi egonya semakin dipupuk. Ya, kemudian akhirnya sulit untuk meruntuhkan egonya, dan akhirnya ya selamanya terhijab, tidak mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana akhiru man adrakatu ya'taqidu fi tilmidhihi, dan ada yaitu orang yang meyakini ya tentang muridnya, wa yatabarraku bihi, dan bertabaruk dengannya, wa yurshilahu bil armadi wal maridu liyurqiyahu, dan sampai ya ada yang pernah mengirim abu ya, dan ya dilalah sakitnya itu bisa sembuh. Itu pernah ada yang bertabaruk seperti itu. Nah, dari penjelasan ini kita bisa belajar bagaimana ya Imam Syafi'i yang dikenal masyhur sebagai imam ya, sebagai mujaddid, ternyata memiliki ketawaduan yang luar biasa ya, tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya segala-galanya, tapi senantiasa
mampu memandang mengembalikan semua kepada pemiliknya yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai generasi yang hidup di zaman sekarang bisa meneladani akhlaknya para sufi saulihin, ya terutama tadi terkait dengan kisah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan membawa